Waduh, ada mobil nggak ya? Bismillah. Punten, ngeri ada mobil dari depan. Ini curam banget tanjakannya teman-teman. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Sehat selalu dimanapun kalian berada. Guys, bentar lagi kita bakal memasuki musim mudik teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian yang mau mudik, prepare kendaraan kalian dari sekarang. Mau itu motor, mau itu mobil, prepare dari sekarang. Dan saya pengen ajak kalian buat lewat jalur yang sebenarnya ini mungkin nggak populer ya teman-teman ya. Tapi saya baru kepikirannya tuh 2 hari yang lalu mungkin ya. Karena selama ini biasanya kalau kita mudik ke arah Priangan Timur ya, terutama ke daerah Tasik, Ciamis, Banjar, bahkan sampai ke Jawa Tengah yang kayak Cilacap, Purwokerto, itu kan mungkin kita no choice ya. Kayak kita cuma punya pilihan itu lewat jalur Nasional 3 atau jalur selatan ya, yang biasa orang bilang itu. Nah, jadi saya pengen ajak teman-teman kita lewat jalur yang lain yang lebih tidak macet, lebih sepi jalannya ya. Ini dijamin tidak akan macet harusnya teman-teman ya di di hari musim mudik nanti. Karena ini jalur sebenarnya jarang banget orang yang lewat dan mungkin gak akan kepikiran untuk lewat sini. Nah, jadi hari ini kita akan ke Tasikmalaya lewat jalur yang tidak populer. Lewat mana nanti kita lihat. Yang pasti rutinnya akan lewat tol Cisumdawu. Nah, jadi kita akan lewat Sumedang. Mudah-mudahan ini jalurnya aman ya. Saya nggak tahu nih jalurnya kayak gimana, tapi yang pasti beberapa tahun yang lalu saya pernah lewat jalur ini cukup oke ya teman-teman. Nah, mungkin harusnya sekarang dengan pemerintahan yang baru sekarang sih harusnya lebih oke lagi jalannya, karena beberapa ruas jalur provinsi itu udah jauh lebih baik kondisinya. Yuk kita lihat sama-sama. Ini adalah jalur alternatif menuju ke Tasik, Ciamis, Banjar, dan Jawa Tengah lewat jalur Sumedang. Yuk kita ikutin perjalanan kali ini. Oke, kita masuk ke gerbang tol Buah Batu ya teman-teman. Nah, jadi kita akan masuk dari sini dan kita akan langsung menuju ke arah tol Cisumdawu. Oke. Saldo masih ada 152.000 lagi. Nah, kita akan lihat sama-sama seperti apa kondisi jalurnya ya teman-teman. Harusnya sih jalurnya oke, jalurnya bagus dan mulus. Jadi kali ini rutenya teman-teman, kalian bisa lihat nanti saya bikinin mapsnya di sini. Jadi kita akan lewat Bandung, Sumedang via Wado ya. Nanti kita akan nongolnya di daerah Malangpong. Nah, kenapa lewat situ? Karena ya, kalau kalian lewatnya Nagrek, lewat jalur biasa ya, kita keluar di Cileunyi, kita akan lewat Ranca Ekek dan seterusnya, lewat Nagrek, lewat Gentong ya, Gentong sih lewat sih nanti tetap ya. Tapi kita akan melewati banyak banget titik kemacetan ya, apalagi ketika musim mudik kayak nanti beberapa hari lagi nih teman-teman. Udah tinggal H-9 atau H-8 nih ya, udah sebentar lagi intinya teman-teman gitu. Dan nanti di musim mudik nanti ini jalan yang akan kita lewati ini akan jauh lebih macet lagi karena rame banget. Dan di jalur Nasional 3 itu sepanjang jalan dari, kalau kalian dari Bandung menuju ke arah Tasik itu banyak banget titik-titik kemacetan ya gitu, kayak Nagrek, terus
apa namanya daerah Limbangan ya, terus nanti Malangbong, pasar itu ada banyak banget di lewat situ, terus ada pertigaan Cibatu tuh banyak banget daerah-daerah yang bikin kusut gitu. Nah, jadi kali ini kita akan coba jalur yang lebih sepi, relatif lebih sepi. Udah gitu kita terbantu dengan lewat tol ya, karena lewat tol ini bikin kita jauh lebih cepat ya. Nih sekarang kita tadi masuk tol jam 8.26 ya teman-teman, 8.26, sekarang 8.27. Kita akan lihat nanti keluar Sumedang itu perkiraan saya di jam 9 kurang harusnya ya, kalau kita konstan di kecepatan 100 km per jam. Yuk kita jalan menuju ke Sumedang teman-teman. Sekarang kita sudah di jalur menuju keluar jalan tol Cisumdawu ya teman-teman. Nah kita akan exit di gerbang tol Sumedang Kota ya. Jadi sejak adanya tol Cisumdawu ini ya teman-teman, dari Bandung ke Sumedang tuh benar-benar rasanya deket banget ini. Jadi kita masuk ke tol itu 8.26 ya, sekarang jam 8.51 tuh, 8.51 baru, satunya juga baru 8.51, berarti gak nyampe setengah jam ya teman-teman, cuma 20 berapa, 25 menit ya kurang lebih. Oke, kita lihat berapakah biaya tolnya. Kalau nggak salah tuh sekitar 40 ribuan di gerbang tol Sumedang ini ya, kalau nggak salah ya. Coba kita lihat. Oke. 42.000 teman-teman. 42 ya. Ini apa sih itu? Oh itu ya mobil. Aduh, Parno. Kirain dari mobil ini bunyinya. Gitulah kalau mobil tua ya, kadang-kadang ada aja rasa parnonya tuh. Nah ini kita dari gerbang tol itu kita belok ke kiri ke arah Waduk teman-teman ya. Nih, kita belok kiri di sini. Kalau ke kanan itu kita ke kota ya, kota Sumedang. Ke kiri juga bisa sih. Tapi kalau kanan lebih dekat. Nah di depan kita ini ada bundaran nih teman-teman. Jadi kalau kalian dari kota Sumedang itu masuk keluarnya itu dari kanan, dari sebelah sana. Kalau ke kiri ini kita ke arah Cirebon ya teman-teman, ke arah Tomo, Majalengka. Itu ke sini. Kalau lurus ini kita ke arah Waduk. Nah jaraknya ya dari gerbang tol tadi menuju ke pusat kota Tasikmalaya itu jaraknya 99 km teman-teman. Lumayan jauh ya, hampir 100 kilo. Dan jarak yang ditempuh itu kalau lihat di Google Maps itu 2 jam 45 menit. Jadi kurang lebih hampir 3 jam. Ya, emang sebenarnya memang lebih jauh ya secara rute teman-teman ya, memang lebih jauh. Tapi kalau kalian bandingkan dengan kemacetan yang terjadi di di jalur Nagrek terus dan sekitarnya itu, wah ya better lewat sini sih kalau menurut saya ya teman-teman, karena di jalur ini harusnya itu nggak macet karena nggak terlalu banyak persimpangan atau pasar yang bakal kita lewatin di jalur ini teman-teman, nggak terlalu banyak gitu.
Tapi ya balik lagi ke keputusan ada di tangan kalian. Tapi kalau saya sih ya lebih mendingan jauh tapi jalan terus daripada lebih dekat tapi dia macet, gabut ya. Macet tuh bikin stres loh teman-teman. Kalau saya sih mendingan agak jauh tapi ya jalan terus kayak gini gitu ya. Gitu, seenggaknya kita ada kegiatan daripada macet kan bosen ya. Udah gitu kan pasti kalau kita berangkatnya H-3, H-2 gitu kan kita masih puasa tuh ya. Wah, capek lah lagi puasa, macet-macetan tuh gabut ya. Yang perokok pasti rasanya pengen ngerokok gitu kan. Terus yang ada yang lapar lah, ada yang haus gitu kan. Nah ini saya juga sekalian ngetes si Coki nih. Jadi insya Allah mungkin nanti habis bulan puasa, habis lebaran, ya mungkin bulan April atau bulan Mei lah, saya tuh pengen banget bawa si Coki ke luar pulau teman-teman ya. Entah itu ke Sumatera kah atau ke Bali mungkin ya, nggak tahu lah, masih kita lihat, masih tentatif, masih lihat situasi dulu, situasi dan waktu teman-teman. Gitu ya. Di Sumedang tuh masih banyak Colt itu tuh, Colt apa, Bagong ya, masih lumayan banyak. Pengen loh saya punya Colt Bagong tuh. Kemarin dulu berapa hari yang lalu ya, berapa bulan yang lalu tuh sempat nyari-nyari serius tuh di marketplace, tapi ya belum nemu yang bagus dan harganya ternyata lumayan mahal teman-teman ya. Apalagi yang matanya satu, kalau yang matanya dua kayak tadi tuh yang harga belasan juta juga ada gitu ya, puluhan lah rata-rata, 20-30. Tapi kalau yang Bagong yang matanya satu, wah mahal banget itu ternyata. 30 tuh dapatnya yang rongsok teman-teman. Ada yang mulus banget, restorasian, barangnya tuh kalau nggak salah di Kediri ya. Itu buset, harganya 75 juta, lebih mahal dari mobil ini anjir. Gila. Nah ini setelah dari bundaran tadi kalian belok ke kiri nih teman-teman ya, ke arah Wado. Kalau ke sana ya bisa balik lagi ke kota ya. Nih kita lewat sini nih teman-teman. Seperti ini jalannya ya, memang agak sedikit sempit tapi masih aman banget kok. Ini bis-bis juga banyak kok yang suka lewat ke sini. Ini teman-teman, kalau kalian lihat ya jalanannya sepi banget kan. Ya ini mungkin memang karena hari biasa juga ya, jadi relatif lebih sepi. Tapi ya rame-ramenya juga harusnya jalur ini gak akan sampai stuck macet gitu ya, karena ini bukan jalan utama ya. Ini tuh jalan apa ini? Jalan provinsi apa jalan kabupaten ini ya? Kayaknya provinsi sih ini. Gitu. Jadi ya harusnya sih bikin perjalanan kalian lebih enjoy ya kalau jalanannya seperti ini. Terus dia adem, banyak pohon ya, banyak pohon. Terus SPBU sih ada ya. Tadi kalau kalian apa namanya, di daerah kota Sumedang itu juga ada mau bensin. Terus usahain aja ya kalau kalian lewat sini ya fullin aja lah bensin dari sebelum kalian pergi. Kalau kalian pergi dengan BBM penuh tuh rasanya lebih tenang guys, gitu ya, atau setidaknya di atas 3/4 lah gitu. Nah ini seingat saya sih SPBU tuh nanti sampai Malangbong ada ya teman-teman, ada SPBU kok seingat saya ya, nggak tahu udah lupa udah lama banget saya lewat jalur yang tembusan. Lewat sininya sih udah beberapa kali ya, maksudnya baru-baru aja juga lewat sini waktu saya ngetes PCX juga kan ke Majalengka lewat sini gitu. Terus tapi yang tembus sampai ke Malangbongnya itu udah lumayan lama ya. Tuh. Mobil ini aja udah 2 kali nih lewat sini. Ini sampai waktu itu kita ke ini ya, situ
Situ apa sih namanya? Lupa sampai namanya. Jati Gede. Waduk Jati Gede. Nah, itu. Sama anak saya berdua. Tanjakannya curam guys. Wah, masih bisa gigi 3 tapi. Wow. Ini so far tanjakan paling curam nih dari tadi. Wah, ini kemana nih? Kayak ada jalan baru. Penasaran. Nembus nggak ya itu ke itu? Coba. Penasaran, coba kita lihat maps dulu ya teman-teman. Kayak ada jalan baru gitu. Nembus nggak dia ke mana tuh? Ke Waduk ya kalau tembus. Oh, Lingkar Utara Jati Gede. Oh enggak, ayo maju ah. Tadi truk yang udah disusul malah ini lagi. Kagak ternyata guys. Lihat, aduh sorry. Lihat jalanannya guys, bagus banget. Mulusnya. Tapi di depan ada ini nih. Acrit, wah, kusluk. Gile, jalanannya hilang guys. Aduh. Nah ini. Nah, jadi jelek lagi nih di sini jalannya. Kantor dari depan ya. Iya, aduh. Eits. Jer, kamera goyang-goyang, maaf ya. Kalau jadi puyeng. Wih, jalannya keriting guys. Oh, ini lewat jalannya waktu itu saya ke Majalengka ya, naik PCX. Ya, ini nanti belok kanan di depan nih. Oh, nggak sih, jalannya kecil ya. Tahu dah. Berhenti sembarangan. Mana sih? Nah, ini belok kanannya. Oh, ini di depan sini nih. Harusnya lewat yang tadi ya. Kalau yang tadi itu lebih ini teman-teman, lebih gede jalannya. Oh, sama aja deh nongolnya. Bapak liar. Sebenarnya tadi di jalan yang satunya tuh ada petunjuknya teman-teman, Waduk kiri gitu ya. Nah, kayaknya kayak kalian enakan lewat situ kali ya daripada lewat sini. Soalnya di sini ada pasar barusan, jadi sepertinya akan menimbulkan kemacetan ya kalau misalnya lagi rame. Sekarang jam 9.42, berarti kita udah hampir 2 jam ya teman-teman di jalan. Tadi kita keluar tol tuh jam 8.51 ya kalau nggak salah. Iya, hampir 1 jam. Nah, ini kita belok kiri nih. Nah, tadi tuh dari sana tuh nembusnya kayaknya jalannya. Nah, sekarang kita lewat jalur gede lagi. Tapi yang di sini jalannya nggak semulus yang tadi, agak bumpy ya. Tahu Sumedang, waduh, menggoda sekali. Tahu Sumedang tuh jangan di ini teman-teman ya. Kalau ada yang jualan tahu Sumedang tutup hidung guys. Itu salah satu makanan yang
kurang ajar itu. Tahu Sumedang, sate, Indomie, mie goreng tuh, aduh. Itu kalau kalian gak lapar ya, nyium makanan-makanan itu tuh pasti lapar dah. Percaya deh. Nih, untung aja. Aduh, jalan. Untung aja tutup kaca. Kalau enggak, wah, nyium bau tahu Sumedang bahaya banget tuh. Bisa ini tergoda. View-nya mantep banget guys, asli. Recommended sih kalian kalau mau lewat sini ya, nggak mau macet-macetan di hari mudik nanti. Hamin 3, kayaknya udah Hamin 3 udah mulai mudik ya orang-orang. Deh, lihat view-nya, keren habis. Ini jalannya udah balik mulus lagi nih teman-teman, udah enak lagi jalannya. 500 meter belok kanan kita. Wih, Starletnya culture abis. Lucu ya, pengen deh saya punya Starlet kapsul gitu. Cuman malesnya tuh karbu aja sih, yang bikin agak Korea tuh. Masa harus engine swap pakai mesin Great Corolla. Aduh, berat. Ini kita belok ke kanan ya teman-teman, di depan nih. Oke, ini dia belokannya. Oh, ini udah jalan ini nih, jalan provinsi lagi. Kayaknya tadi bukan ya. Ini motong ya jalannya, berarti kayaknya jalan motong ya. Nah, ini udah mulus lagi nih teman-teman jalan provinsinya. Sekarang tuh di Jawa Barat jalur provinsi udah ini ya, udah kayak begini semua, hampir rata-rata ya. Gitu ya, alhamdulillah gubernur konten kita menjalankan tugasnya dengan baik ya teman-teman. Walaupun dibilang gubernur konten, tapi ya alhamdulillah saya sebagai penyuka road trip dan touring motor dan road trip mobil ini berterima kasih banget nih sama KDM, karena ya kita bisa lewat jalur-jalur yang bukan hanya jalur nasional aja. Bahkan sekarang kalau di Jawa Barat jalur provinsi itu bisa lebih bagus daripada jalur nasional teman-teman. Ya kan? Waduh, ada mobil nggak ya? Bismillah. Punten, ngeri ada mobil dari depan. Ini curam banget tanjakannya teman-teman, asli. Tapi ya ini alhamdulillah ya, si Coki Accord Cielo kita ini torsinya berasa banget. Ini mobil tuh torki banget. Ya kemarin waktu ke Purwokerto saya sempat jelasin ke teman-teman ya, ini mobil tuh rasanya benar-benar mirip banget kayak mesin diesel ya. Dia torsinya benar-benar berasa dari RPM 1500 bahkan ya. Nih kita nanjak curam gini di gigi 3 RPM 2000 dia masih mau naik tuh teman-teman ya. Ya walaupun ngedrop sih RPM-nya, tapi dia masih mau tuh ngedrop dikit tapi masih naik. Nah cuman ini mobil tipikalnya RPM atasnya lemes ya, tipikal mobil overstroke ya. Mesin-mesin yang overstroke kan kayak gitu ya. Tuh. Nah ini kita oper kedua. Tuh, ini lumayan curam nih, masih mau gigi 2 nih teman-teman.
Kalau buat nanjak-nanjakan mah masih enakan ini daripada si Tejo S90 ya. Padahal cc-nya lebih gede. Oke, tuh. Dia walaupun RPM-nya dari bawah masih tetap mau dia. Tuh, enaknya mobil yang bertorsi gini tuh kalau lagi nyalip di jalur nanjak kayak gini enak teman-teman. Tuh, ini kita stay di gigi 3 nih, tanjakan curam gini. Nmax aja di belakang berat nih. Yang hebat mah ini nih Beat Karbu anjrit. Wah bisa gitu ya, Beat Karbu boncengan gak keden loh dia. Itu Nmax di belakang aja makin ketinggalan tuh. Ini Beat Karbu, waduh gokil emang Beat Karbu nih. Tuh lihat teman-teman jalanannya ya, mulus banget, enak. Cuma dia nanjak aja sih, jadi nggak bisa terlalu kecak juga kita. Wow, itu sebelah kanan lembahnya asik banget. Ih. Guys. Nah jadi setelah masuk Garut ya teman-teman, ini jalannya kok agak keriting. Jadi ke belakang ya sekitar mungkin berapa ya, 10 kilo lah, 10 kilo ke belakang itu jalannya udah nggak sebagus tadi ya. Gitu, udah jadi ya kayak gini ya, nggak berlobang jalannya sih, cuman keriting aja kayak gini nih. Ini seperti yang kita lihat nih, kayak gini aja jalannya. Cuman ya jadinya nggak senyaman gitu aja, nggak senyaman ini ya, nggak senyaman tadi. Kalau tadi kan yang ya jalannya pas naik turun ada ekstrim tuh, itu kan enak banget tuh, bleser gitu ya. Nah kalau ini jadi ya sedikit bumpy aja. Tadi kan dari rumah kita ininya 6 km ya, si trip meternya saya nggak nolin sengaja karena kemarin baru isi bensin 300.000, dari seperempat itu dapatnya dari setengah kurang ya, seperempat lebih dikit, setengah kurang itu dapatnya 3/4 lebih tadi kemarin tuh. Nah saya udah jalan 6 kilo dari SPBU ke rumah. Tadi dari rumah tuh 6, berarti sekarang udah hampir 100 kilo ya. Nah, sekarang kan odometernya, trip meternya 104 gitu, berarti kita udah jalan 98 km dari rumah sampai ke sini. Ini kayaknya udah Malangbong nih. Iya benar, Desa Cisitung. Banyak starlet ya nih. Bukan banyak starlet, mungkin ya pas kebetulan lagi merhatiin aja. Jadi kayak namanya kita lagi pengen barang atau lagi apa ya, lagi suka sama satu barang itu kan biasanya apa ya, mata kita lebih aware dengan apa barang yang ada gitu. Oke, ini udah mulai rame nih teman-teman nih, kayaknya di depan tuh jalannya sepertinya jalan apa ini ya, jalan nasional kayaknya tuh. Sebenarnya rasanya nggak terlalu jauh ya teman-teman, nggak, ya biasa aja gitu. Cuman dari
tol itu sekitar 1 jam lebih sedikit gitu ya. Ya ini saya jalannya juga santai, pelan-pelan menikmati perjalanan. Terus tadi sempat berhenti dulu sebentar karena foto-foto. Jadi nggak lama sebenarnya. Nih kan ini udah ini ya, pertigaan Malangbong nih, pertigaan legendaris yang biasanya selalu macet. Nah paling nanti kalian kalau pas lagi mudik mungkin macetnya cuma di daerah sini aja nih teman-teman, kemungkinan ya. Sama nanti ya di depan ada daerah mana tuh, adalah sedikit mungkin macetnya gitu. Nah ini dia pertigaan Malangbong nih teman-teman. Kita lurus ya ke arah Tasikmalaya. Kalau ke kanan itu ke Garut, ke Bandung lagi, balik ke Nagreg gitu. Nah inilah, nah dari sini itu kalau mau ke Tasik titik macetnya udah nggak terlalu banyak ya teman-teman. Paling apa ya, di Ciawi ya, Ciawi juga sebenarnya nggak terlalu macet sih di rel kereta itu. Ya balik di situ sih titik macetnya, tapi ya better lah daripada Nagreg. Itu Nagreg tuh kan Ranca Ekek, Nagreg tuh waduh minta ampun deh. Tapi coba kalian mungkin ada yang pernah membandingkan secara langsung ketika lagi mudik lebih cepat lewat mana? Monggo dipersilahkan kalau mau ngasih insight ya. Nah ini di daerah Gentong nih guys, lumayan padat ya, karena udah banyak truk-truk yang lewat nih. Nah ini kita tersendat itu karena banyak banget truk, karena nanti pasti setelah musim mudik truk-truk ini bakal dibatasin guys, kemungkinan besar ya, jadi nggak akan boleh jalan. Makanya banyak banget truk-truk yang jalan di sekarang ini nih, banyak. Ini depan belakang gue isinya truk semua nih kejepit di antara truk gitu. Jadi ya agak tersendat nih di daerah Gentong. Nah mungkin nanti kalian ketika lagi mudik, musim mudik, kalian juga akan menemukan kepadatan di daerah sini juga teman-teman, daerah Gentong ya. Nah udah lancar nih, ini kita udah satu arah jalannya, jadi udah mulai agak sedikit lebih lowong ya. Sebentar lagi kita bakal masuk kota Tasik nih guys. Jadi kurang lebih sekitar nyampe di pusat kotanya nih ya 46 menit atau 23 km lagi. Sekarang jam 10.57 teman-teman ya. Berarti kita sudah jalan kurang lebih, tadi masuk jam berapa sih? Lupa kan, setengah 9 ya kita ya. 8 berapa tadi? 8 kalau nggak salah 8.26 ya. Dianggap setengah 9 lah ya, setengah 9, setengah 10, setengah 11, 2,5 jam kita udah jalan nih guys. Ya sebenarnya nggak beda jauh ya teman-teman. Lebih kalau normal ya, kalau normal ini lebih lama, lewat jalur ini lebih lama sekitar setengah jam sampai 45 menit gitu ya. Pastilah karena namanya jalannya muter ya. Tapi kalau kalian lagi musim mudik, nah ini harusnya jadi alternatif yang bisa sedikit, bukan sedikit bahkan ya, bisa lumayan memangkas waktu tempuh kalian untuk mencapai kota tujuan kalian di daerah timur gitu. Sebetulnya jalan alternatif itu ada banyak ya teman-teman, yang dari Sumedang itu mau ke Tasik langsung itu nggak tanpa lewat sini bisa, tapi ya jalannya lebih kecil dan sebenarnya akan jatuhnya jadinya lebih lama teman-teman, karena jalannya itu setahu saya sih kecil ya, kecil, dan dulu sih jalannya agak kurang oke ya. Itu lewat mana ya daerahnya saya lupa. Nah, itu kurang sip lah jalannya gitu. Jadi ya kayaknya saya prefer lewat sini aja. Alhamdulillah teman-teman, kita sekarang sudah sampai di kota Tasik ya. Kita baru aja masuk di Gapura kota Tasik tepat jam 11.11. Jadi perjalanan kurang lebih dari setengah 9, setengah 10, setengah 11
Sekarang hampir setengah 12 ya, hampir 3 jam lah ya berarti teman-teman ya. Kurang lebih 2 jam 45 menit lah perjalanan kita tepatnya. Gitu teman-teman, jadi rute kali ini memang kalau secara waktu dan jarak, kalau kalian di waktu yang normal ya, itu memang lebih jauh. Karena ya muter judulnya juga. Kita kalau harusnya lewat sini, kita begini teman-teman gitu. Cuman memang kita menangnya itu ada lewat tol. Jadi tol itu mempersingkat waktu banget ya. Jadi kita bisa ngejar waktunya tuh di tol Cisumdawu sebenarnya teman-teman ya. Kalau mungkin kalian mau ngejar waktu gitu ya, atau ngejar harus sampai jam berapa di kota tujuan, itu kalian bisa ngejarnya itu di Cisumdawu gitu. Tadi saya di Cisumdawu itu jalannya santai aja, jalan sekitar 90 sampai 100 km per jam aja. Jadi ya santai, jalannya bener-bener santai. Tapi kalau kalian lagi mau ngejar waktu ya bisalah kalian agak speeding di situ ya. Gitu teman-teman. Oke, kita udah masuk di kota Tasik. Jarak yang ditempuh itu 135 kilo kurang lebih teman-teman. Terus bensin dari 3/4 lebih, sekarang posisinya pas di 3/4. Jadi pemakaiannya ya itu lumayan irit lah ya. Gitu teman-teman. Oke, berakhir sudah perjalanan kita di episode kali ini. Di episode depan ada perjalanan lagi. Ini perjalanan saya pulang. Jadi jalur alternatif dari Tasik menuju ke Bandung via Garut ya, via Singaparna lebih tepatnya, lewat Singaparna, lewat Garut. Itu juga jalur relatif sepi, relatif lebih lancar dibandingin jalur nasional. Jadi kalau misalkan kalian mau mudik dari arah timur, misalnya dari Tasik, dari Ciamis, dari Banjar, atau dari Jawa Tengah ya, mau menuju ke Bandung, dan kalian nggak mau melewati macetnya Gentong, macetnya Nagrek, macetnya Malangbong, itu kalian bisa banget nanti lewat jalur alternatif yang bakal saya lewatin di episode berikutnya setelah ini teman-teman ya. Oke, kalau begitu terima kasih udah nonton. Stay safe, stay healthy teman-teman. Safety driving itu wajib banget kalau kalian nanti mudik. Persiapkan sebaik-baiknya perbekalan, persiapkan stamina mobil ya, ke kondisi mobil, stamina orangnya juga yang pasti. Sahur jangan kebanyakan kalau kalian puasa, jangan terlalu banyak sahur, secukupnya aja. Banyakin protein, banyakin serat teman-teman ya. Karbohidrat nggak usah terlalu banyak, karena sebenarnya yang bikin kita tetap kenyang itu adalah protein. Yang bikin kita pencernaannya bagus, lancar, itu adalah serat gitu. Karbohidrat secukupnya aja untuk tambahan energi. Dan saya saranin buat kalian yang mau mudik itu berangkat sebisa mungkin langsung setelah sahur, jadi nggak usah tidur lagi gitu teman-teman. Dan kalian usahain tidurnya juga jangan terlalu larut, maksimal banget jam 10 itu kalian sudah tidur gitu. Oke? Kalau begitu kita akhiri dulu video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.